Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, bagaimana dengan kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali di channel Badarus Samsi. Pada malam hari ini, satu kata mutiara kembali akan saya sampaikan kepada kita semua dengan maksud semoga kita semua, khususnya saya, dapat memperoleh pelajaran dari kata mutiara, baik itu disampaikan oleh para filosof, para pengamal tasawuf, ilmuwan, ataupun orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya. Tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud lebih paham, karena saya yakin di luar sana banyak sekali ilmuwan yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luar biasa. Baik, pada malam hari ini, satu kata mutiara saya ambilkan dari seorang tokoh bernama Muhammad Al-Maghribi. Beliau ini wafatnya sekitar tahun 911 Masehi. Muhammad Al-Maghribi pernah meninggalkan kata mutiara begini: orang yang paling hina adalah orang miskin yang menjilat orang kaya atau tunduk kepadanya. Orang yang paling mulia adalah orang kaya yang merendahkan dirinya di hadapan orang miskin, sembari menjaga kehormatan dan harga diri orang miskin itu. Ini luar biasa. Menurut saya ini syarat dengan pelajaran, karena ini terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, hablum minan nas ya. Mari kita bedah satu persatu kata mutiara dari Muhammad Al-Maghribi ini. Menurut dia, orang yang paling hina adalah orang miskin yang menjilat kepada orang kaya dan tunduk kepadanya. Seharusnya kemiskinan itu menjadi sarana bagi seseorang untuk banyak mengingat Tuhan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dan kekurangan seharusnya bisa menjadi media agar seseorang bisa lebih menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan bukan justru sebaliknya, meninggalkan Allah justru banyak menjilat dan menggantungkan diri kepada orang kaya, padahal orang kaya itu adalah hamba Allah juga. Orang kaya itu manusia biasa, bukan Tuhan. Suatu saat kekayaannya bisa dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang hina adalah orang miskin yang menjilat kepada orang kaya, selalu dekat kepada orang kaya dengan maksud agar memperoleh kekayaannya. Dan setelah itu, karena sudah punya niatan seperti itu, maka orang ini akan tunduk kepada orang kaya. Bisa jadi justru menjadi budak orang kaya. Jadi ini merupakan tipologi manusia yang hina di dalam pandangan Muhammad Al-Maghribi. Jadi kalau kita kebetulan tergolong orang yang berada pada posisi kekurangan atau miskin, maka tetaplah jaga harga diri kita. Kita harus tetap yakin bahwa yang berhak untuk dijadikan penggantung atau sandaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itulah tempat kita menggantungkan diri, bukan kepada sesama manusia. Jadi menjilat di sini luar biasa, merupakan satu sifat yang sangat hina. Orang kalau sudah punya kebiasaan menjilat, maka apa yang diperintahkan oleh majikannya atau orang yang dijilati itu akan selalu dikerjakannya, baik atau buruk. Ibaratkan kerbau
atau kuda yang sudah dipegang tali hidungnya. Nah, oleh karena itu, mari kita hindari sifat menjilat, apalagi menginginkan harta orang lain. Itu perbuatan dan sifat yang tidak terpuji. Sebaliknya, tonjolkan dan tunjukkan kemampuan kita untuk bisa mandiri dan mencapai kebaikan, agar kita memiliki harga diri. Yakinlah bahwa kekayaan, eksistensi yang diperoleh dengan mengandalkan kemampuan diri jauh akan menghasilkan harkat, derajat, dan martabat yang tinggi dibanding kita selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Berikutnya, menurut Muhammad Al-Maghribi, orang yang paling mulia adalah orang kaya yang merendahkan dirinya di hadapan orang miskin. Ini luar biasa. Ini kebalikannya. Jadi kalau tadi orang yang hina adalah orang miskin yang mendekat kepada orang kaya dengan maksud untuk menjilat dan memperoleh kekayaannya itu, maka sebaliknya, orang yang mulia adalah orang kaya yang merendahkan dirinya di hadapan orang miskin dan menjaga kehormatan serta harga diri orang miskin tersebut. Jadi orang kaya yang mulia itu ketika dia bertemu dengan orang miskin, dia tidak menyombongkan dirinya, dia tidak meremehkan orang miskin itu. Justru sebaliknya, dia memuliakan orang miskin itu, sehingga orang miskin itu menjadi senang, sehingga orang miskin itu tidak tersinggung, sehingga orang miskin tersebut merasa memiliki kepercayaan diri bahwa keberadaannya yang miskin itu juga tidak serta-merta menjadi bahan hinaan orang lain. Ini orang kaya yang mulia. Jadi dia tidak meremehkan orang lain dan justru dia bisa memberikan motivasi kepada orang miskin agar bisa berusaha untuk menjadi mulia, agar bisa memperoleh harkat, derajat, martabat yang bagus baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Itu orang kaya yang mulia. Jadi orang kaya yang mulia itu bukan orang kaya yang suka meremehkan orang, mencaci maki orang, memamerkan kekayaannya sehingga membuat orang miskin menjadi terpukul hatinya, membuat orang miskin merasa terhina dan merasa rendah diri di hadapan orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya ketika bergaul dengan orang miskin, kemudian justru membuat orang miskin itu menjadi merasa rendah diri, merasa terhina, maka orang kaya ini memiliki kesalahan. Dia bukanlah orang kaya yang mulia sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Al-Maghribi. Sebaliknya, kalau Anda melihat orang kaya begitu akrab dengan orang miskin begitu nyaman bersahabat, bergaul, bercanda dengan dia, persahabatan, pergaulan, dan candaan yang alamiah sebagaimana manusia satu dengan yang lainnya, maka itu ciri-ciri orang yang mulia. Nah, saya suka sekali quote atau kata mutiara dari Muhammad Al-Maghribi ini. Jadi ini setidaknya punya dua nilai penting. Pertama, untuk orang miskin. Kedua, untuk orang kaya. Orang miskin jangan merasa rendah diri, jangan merasa hina sehingga berusaha untuk keluar dari hinaannya secara semu dengan cara menjadi budak orang kaya. Sebaliknya, bagi orang kaya, janganlah menjadi orang kaya yang sombong, janganlah menjadi orang kaya yang hina, janganlah menjadi orang kaya yang suka meremehkan orang miskin. Jadi antara kaya dan miskin harus senantiasa bersahabat dalam kondisi apapun. Jadi harta atau kekayaan itu bukan menjadi penghalang bagi harmonisnya hubungan antara si kaya dan si miskin. Tidak ada kekurangan dan kemiskinan yang abadi. Sebaliknya, tidak ada kekayaan yang abadi.
karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu kata mutiara yang menarik. Semoga ini bisa menjadi pelajaran penting untuk saya khususnya dan untuk kita pada umumnya. Terima kasih. Tonton terus channel Badarus Samsi untuk mendengarkan kata mutiara berikutnya dari para tokoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.